Shalom. Selamat pagi sidang jemaat sekalian. Hari ini adalah hari Natal kedua. Pada hari ini kita akan merayakan kemuliaan Kristus, bahwa Dia adalah Sang Firman Allah yang telah datang ke dunia menjadi manusia untuk keselamatan kita. Sebab itu, mari kita rayakan kemuliaannya dalam ibadah dengan pujian. Dia lahir untuk kami. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah Natal kedua ini pada hari Minggu ini datangnya dari pihak Allah yang mengasihi dunia ini melalui Sang Putra Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini, diambil dari Yohanes 1 ayat 14a, demikian bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Mari kita sambut dengan pujian Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Bersama
kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas kebaikan-Mu dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari dan mengantar kami ke rumah-Mu yang kudus ini untuk bersama-sama memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Sekiranya ada dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat di hadapan kami, di hadapan sesama kami, dan juga di hadapan Tuhan, dosa-dosa yang terjadi lewat pikiran kami, lewat perkataan-perkataan kami, dan juga lewat perbuatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni dan menyucikan kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini akan menyenangkan hati-Mu, dan ibadah ini menjadi persembahan yang harum ke hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman ini dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Bagaimana perasaan saudara setelah malam Natal, terus hari Natal, kemudian hari Minggu? Ada sesuatu yang beda? Ada ya? Apa ya kira-kira itu? Malam Natal ramai ya, sampai panitia hari Natal itu cari kursi. Begitu juga pada hari Natal kemarin dalam ibadah jam kedua, jam 8 pagi, sampai berdiri, kursi sudah habis sampai di ruangan majelis, kursinya dikeluarkan semua, tetap belum menampung jumlah umat yang datang. Sehari setelah itu, wah tadi pagi saudara dalam ibadah jam 6 itu kosong gitu ya. Awalnya di sini saja dulu, sedikit-sedikit situ, tapi terakhir setelah dijumlah ada 51. Nah ini jam kedua sudah lebih dari 51 saya kira. Mari kita tetap bersuka cita ya. Walaupun tidak sebanyak kemarin, tetapi hati kita tetap bersuka cita.
Saudara, pernahkah saudara punya pengalaman ketika saudara bergumul dan ada orang mengatakan mintalah kepada Tuhan. Minta petunjuk kepada Tuhan, siapa tahu ada makna yang bagus di balik penderitaan atau duka atau masalah yang sedang saudara hadapi. Mungkin ada ya. Dan kalau itu ada pasti saudara senang menerima nasihat itu dan pasti juga saudara akan memohon kepada Tuhan. Hari ini kita belajar sesuatu yang berbeda, yang tidak seperti itu. Seorang raja yang ketakutan dikepung wilayahnya oleh kekuatan bangsa-bangsa yang besar. Dia sudah pucat pasi. Dia gemetar dan dia ketakutan. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan bicara kepada nabinya, kepada Yesaya. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan begini, Yesaya 7 ayat 3, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syer Yashub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang. Jadi Yesaya disuruh oleh Allah untuk berkata kepada Ahaz, teguhkanlah hatimu dan tenanglah kau. Jangan kau pucat, jangan kau takut dan jangan kau gelisah. Tetapi apa jawab daripada Ahaz ketika dia mendengarkan nasihat itu dari Yesaya? Dia katakan begini ayat 12. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sepertinya saudara-saudara bahasanya ini rohani, tetapi sebenarnya tidak rohani. Ahaz menunjukkan jati dirinya karena dia memang suka melawan Tuhan. Bahkan dia tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dia adalah raja yang jahat. Raja yang tidak mau meneruskan apa yang baik dari pendahulunya. Coba kita lihat dua raja-raja. Ya, kita lompat-lompat sedikit ya. Kita ke dua raja-raja. Pasal 16 ayat 2. Ya. Bisa dilihat di Alkitab saudara atau di HP atau di gadget saudara. Atau yang tidak bawa, saya bacakan. Siapakah Ahaz itu? 2 Raja-Raja 16 ayat 2. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud bapa leluhurnya. Jadi Alkitab mencatat raja ini tidak melakukan apa yang benar. Nah, kebalikannya, apa yang benar berarti dia melakukan apa yang salah atau apa yang jahat. Kejahatan seperti apa? Mari kita lihat ayat 3, 4, dan 8. Ayat 3 begini bunyinya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Dia tega mengorbankan anaknya dalam api. Ada belanga tadinya dia yang ditaruh di bait Allah sebagai tanda penyucian. Tetapi itu dikosongkannya, di situ ditaruh sebagai tempat bakaran, sajian bakaran, dan anaknya sendiri dibakar di situ.
anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ayat 8. Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Begitulah kekejian yang dilakukan oleh Ahas ini. Raja Daud dan Salomo membangun bait Allah, mempersiapkan bertahun-tahun emas, perak, kayu, keramik atau lantai, dan berbagai barang-barang mahal dan barang-barang mewah untuk bait suci. Tetapi Raja Ahas mengambilnya begitu saja. Kalau saudara baca itu nanti raja-raja ini keseluruhan, dua raja-raja itu, dia merubah banyak hal, simbol-simbol yang kudus dan yang suci, yang kaya dengan makna, itu dirubah seenaknya oleh Ahas. Dan oleh karena itulah dia diperingati oleh Tuhan melalui nabinya Yesaya. Kita kembali ke Yesaya pasal 7. Dan ketika dia diperingati, dia tidak mau meminta. Dia lebih suka melakukan perlawanan di hadapan Tuhan. Apakah Nabi mundur? Apakah Tuhan diam dan membiarkan Ahas seperti itu? Jawabannya tidak. Ayat yang keempat. Teguhkanlah hatimu. Saya ulangi, bukan adik, ayat yang keempat. Ayat yang ke 13 dan 14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sekali lagi ditanya oleh Yesaya, belum cukupkah perbuatanmu yang jahat itu? Engkau sudah menyusahkan banyak orang. Dan kau juga sudah menyusahkan Allah sendiri. Ayat yang 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah tidak diam, saudara, dengan kelaliman. Allah tidak diam dengan kejahatan. Tetapi tidak segera juga dia menghukum. Selalu ada kesempatan bagi umat Tuhan atau bagi setiap orang untuk memperbaiki kelakuannya. Oleh karena itu Ahas ini diberi kesempatan. 16 tahun, saudara, dia diizinkan Tuhan untuk memimpin Yehuda. Ya, waktu itu masih terbelah ya. Kerajaan selatan itu dengan kerajaan Yehuda, kerajaan utara dengan kerajaan Israel. Israel sudah lebih dahulu tunduk kepada Asyur. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada kejahatan di muka bumi ini yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberi peringatan. Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasih-Nya.
Saudara, betapa baiknya ini kalau kita lihat urutannya ya. Begitu jahatnya Ahaz, tetapi Tuhan mengutus Yesaya untuk mengingatkan dia. Tetap juga dia tidak mau, masih juga disampaikan pesan Tuhan bahwa seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan anak, dan anak itu diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Itu artinya Allah selalu ada. Di mana ada kejahatan, di mana ada kelaliman, di mana ada ketidakbenaran, Allah ada di situ untuk menyatakan kasih dan pengampunannya. Jadi ini sebenarnya adalah kata-kata penguatan. Penguatan bagi nabi, penguatan bagi hamba-hamba Tuhan, para pendeta, dan penguatan bagi majelis-majelis jemaat dan juga pengurus-pengurus kategorial. Sebagai hamba-hamba Tuhan seringkali kita berputus asa. Kalau kita ajak umat itu, jangan kamu berzina. Ya di gereja dia dengarkan firman itu, tapi di rumah dia berzina lagi. Menikahlah kamu, kalau sudah waktunya menikah, apalagi sudah punya anak. Tidak mau dia menikah. Lahirlah anak kedua, di luar pernikahan. Ini kan sebenarnya sebagai hamba Tuhan itu menyakitkan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu tidak didengar. Mereka lebih senang melanggar firman Tuhan dan menikmati dosanya itu. Seolah-olah budayanya lebih luhur, lebih mulia dari agamanya sendiri. Ini persoalan, saudara. Sebagai hamba Tuhan itu, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis kita kadang-kadang geleng-geleng kepala. Ini orang kok berani sekali melawan Tuhan. Tuhan dia lawan. Padahal gereja menyediakan hal yang sangat baik. Menikahlah, datanglah, dan bilang saja, kami sudah jatuh cinta. Atau kami sudah hidup bersama, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tanpa ikatan pernikahan. Anak-anak sudah 1, 2, 3. Datanglah kepada Tuhan, memohon ampun atas semuanya itu dan minta berkat. Kenapa gereja melakukan itu? Kenapa pendeta dan majelis melakukan itu? Karena memang ada firman Tuhan yang masih berlaku buat kita. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, jangan mengingini dan sebagainya. Dan ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah untuk dilakukan. Karena manusia lebih senang dengan polanya seperti itu. Lantas apakah Tuhan akan berhenti dan membiarkan itu terus terjadi? Jawabannya tidak, saudara. Selalu ada kesempatan. Tahun ini, saudara, tahun 2021 kita memberi kesempatan kepada mereka yang saya sebutkan tadi itu. Karena mereka sendiri mengalami tingkat kesulitan pada saat anak-anak mereka akan sekolah, diminta mana akte kelahirannya, mana surat nikah ayah ibunya, dan mulai bingunglah. Dan datanglah kepada pendeta, Pak, tolong bikinkan kami surat keterangan nikah. Ya kita bilang bukan surat keterangan nikah, ya nikah yang benar lah. Bagaimana mungkin pendeta akan menerbitkan surat keterangan nikah? Itu enggak pernah ada kan? Ada enggak kira-kira yang begitu? Surat keterangan nikah dikeluarkan oleh pendeta. Dan ditambah lagi, kami siap bayar Pak, berapapun kami siap bayar. Nah, bukan saya yang jawab, sekretaris yang jawab yang di sekretariat. Coba jelaskan, ini Bapak ini siap bayar. Terus dikatakan begini, kalau semuanya siap bayar, runtuhlah lembaga pernikahan itu. Kan tidak lagi ada aturan dan uang yang berbicara. Terus bagaimana Bu kalau begitu? Ya ikuti prosedurnya. Tahun ini tahun pembebasan, saudara.
Tapi kesempatan ini lewat. Tahun depan nggak bisa lagi. Karena apa? Karena tahun depan itu sudah akan ditetapkan tim legal wedding. Tim legal wedding ini akan meneliti. Kalau seseorang mau menikah, coba lihat aturan pemerintah, apa persyaratannya. Harus ada surat keterangan dari kepala desa yang diketahui camat bahwa orang ini belum menikah. Mau seperti itu. Susah saudara. KTP-nya di mana? Kalau dulu masih bisa ya, KTP misalnya di luar Bali dinikahkan di sini oleh catatan sipil, masih bisa. Sekarang ini nggak bisa. Di mana KTP diterbitkan, disitulah pencatatan sipilnya. Waktu, biaya, belum lagi birokrasi yang akan dihadapi di tempat-tempat itu tidak akan semudah seperti yang kita bayangkan. Mereka kan mengatakan, oh ini sudah dari luar, ini sudah merantau, ini sudah sekian lama, udah sukses dia. Udah gak mudah ini keluarkan surat ini. Besok ya gitu. Nah, besoknya datang, lusa ya gitu. Udah dikerjain berhari-hari. Akhirnya apa? Lelah. Saudara akan lelah sendiri, dikerjai teman sendiri. Dan sayang sekali saudara. Dalam tahun ini hanya satu orang memanfaatkan, itu pun pesusulan itu ya, nanti sebentar baru disusul itu. Tanggal 30, the last minute baru akan diambil. Ya kami pendeta dan majelis tetap memberi apresiasi. Toh masih ada satu orang yang mengambil kesempatan ini, tanpa harus dengan birokrasi yang berbelit-belit. Paling tidak kalau besok dia mengurus catatan sipil, mana surat pernikahan dari gereja, ini Pak sudah ada. Dia udah aman. Karena kalau mengurus surat catatan sipil itu ya di samping persyaratan yang ditentukan tadi, izin dari atau surat keterangan dari kepala desa dan seterusnya, dan surat dari gereja, sertifikat dari gereja. Itu salah satu contoh sederhana, yang paling sederhana saudara, tentang bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan. Memang ada orang-orang yang mewarisi karakteristik daripada Ahas. Coba baca saudara tadi itu, dia mau melawan Tuhan. Dia tidak mau taat kepada Tuhan. Bahkan ketika mintalah sesuatu kepada Tuhan supaya kau diampuni, supaya kau ditolong, supaya kau diberkati. Dia bilang enggak, aku enggak mau minta apa-apa kepada Tuhan. Dengan mengatakan nanti aku takut mencobai Tuhan. Padahal dia sudah mencobai Tuhan terus dalam hidupnya. Hal-hal yang sangat baik yang dibuat oleh Raja Daud, Raja Salomo, dan para pendahulunya dibongkar. Itu hampir sama dengan ISIS, saudara. Peradaban yang dibangun berabad-abad, yang begitu mulia, yang begitu bagus, dihancurkan, saudara. Diganti dengan peradaban kekerasan. You ikut saya atau tidak? Kalau enggak ikut saya, bayangkan seperti itu doktrinnya. Atau boleh enggak ikut saya tapi biayai operasional saya. Sini anakmu perempuan dan anakmu istrimu tak jadikan pelayan-pelayan. Begitu saudara. Setiap orang yang berbeda pandangannya, berbeda pendapatnya itu kafir. Begitu doktrinnya, saudara. Apakah Allah berhenti ketika peradaban dihancurkan? Allah tidak berhenti. Allah masih memilih orang-orang seperti saya untuk terus menyampaikan suara kebenaran dan suara kenabiannya. Apakah gereja akan berhenti dari pelayanannya atau dia berputus asa kalau menghadapi situasi seperti yang saya katakan tadi? Sama sekali juga tidak. Sekalipun ditentang, sekalipun tidak diikuti, sekalipun mungkin tidak semua bisa berjalan seperti apa yang diharapkan, gereja akan tetap berjalan. Oleh karena itulah gereja selalu eksis di sepanjang abad dan zaman. Kebenaran firman Tuhan itu terjadi bagi mereka yang setia.
Allah Immanuel atau Allah yang menyertai kita itu betul-betul eksis, betul-betul hidup. Dia tidak hanya bayangan, tidak hanya ada dalam bayangan kita. Introitus tadi mengatakan dia sudah diam, sudah ada di antara kita. Dan kehadirannya bisa kita rasakan kalau kita menaatinya. Kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan berkat Tuhan dapat kita rasakan kalau kita menaruh kepercayaan kepadanya. Tetapi sebaliknya, berkat Tuhan itu akan menjauh, damai itu akan menjauh, kuasa Tuhan akan menjauh apabila kita menentangnya dan kita melawannya. Nah, sekarang tinggal pilihan saudara, mau lawan Tuhan atau mau percaya Tuhan. Saya lebih memilih untuk mengajak saudara, mari kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Sang Immanuel yang selalu ada bersama kita. Walaupun kita lemah, ya, dalam surat-surat yang dikirim kepada 7 jemaat di kitab Wahyu itu, Tuhan katakan begini, aku tahu kelemahanmu, aku tahu betapa rapuhnya engkau, aku tahu betapa beratnya perjuangan karena engkau ada di jemaat tahta iblis dan sebagainya. Tetapi aku menghargai upayamu untuk bertahan di dalam iman. Aku memberi apresiasi, aku salut dengan perjuanganmu yang ingin bertahan di dalam imanmu. Jadi seperti itulah yang dilakukan oleh Yesaya. Dia tidak lari, dia tidak berputus asa, sekalipun dia berhadapan dengan raja yang tidak taat kepada Tuhan. Dia tetap menyampaikan pesan Tuhan, sekalipun ditolak. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita aminkan firman ini dan katakan, Tuhan, ampuni aku mau mendengarmu. Ampuni aku kalau aku telah kehilangan kesempatan di tahun 2001. Bukalah bagiku kesempatan lagi tahun 2002. Mudah-mudahan saudara, suara ini didengar. Dan bagi mereka yang struggle dengan keadaan itu, bisa mendapatkan kesempatan yang baik. Sehingga secara perlahan-lahan saudara, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Oh betul, Sang Immanuel ada beserta dengan kita. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita saat teduh. Amin. Bapa, Yesaya telah memberi teladan yang baik kepada kami. Dia diutus oleh Tuhan menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahaz. Sekalipun Raja Ahaz tidak mau mendengarnya, bahkan tidak mau meminta apapun kepada Tuhan, dia tetap menyampaikan firman Tuhan. Ajarilah kami juga di dunia ini, sekalipun ada orang-orang yang menolak firman Tuhan dan lebih senang hidup dalam dosa, ajarkan kami untuk tidak berputus asa, selalu menyampaikan kebenaran firman. Sampai Sang Immanuel itu dirasakan kehadirannya oleh umat Tuhan, oleh para pendeta, para majelis, para pengurus kategorial, dan semua penata layanan di jemaatmu. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan kembali duduk. Mohon waktu dan perhatian untuk agenda pelayanan serta warta jemaat. Ucapan terima kasih seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja memberkati keluarga, kerjaan, dan pelayanan. Serta agenda pelayanan seminggu, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2001 akan diadakan ibadah penutup tahun dan dilaksanakan 2 kali, yaitu pada jam 18 dan 20 WITA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pada jam 9 pagi akan diadakan ibadah tahun baru untuk tahun 2022. Pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 akan ada ibadah pembukaan pelayanan minggu pertama tahun 2022 dan diadakan 3 kali, yaitu pada jam 6 dan 8 pagi serta jam 6 sore WITA. Poin kedua, untuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, kami menghimbau kepada seluruh jemaat yang melaksanakan ibadah di GKBP Jemaat Bukit Doa sebelum memasuki ruang ibadah untuk melakukan scan QR Code melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jika mengalami kesulitan, mohon menghubungi dengan satuan yang bertugas. Poin ketiga, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak David Parasian Luman Tobing pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 dan telah dimakamkan di Taman Makam Mumbul pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021. Majelis dan seluruh jemaat turut berduka cita dan mendukung keluarga dalam doa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga besar. Poin keempat, telah diterima anggota jemaat baru di GKBB Jemaat Bukit Doa atas nama Bapak Jeffrianus Malo, suami, dan juga beserta istri Ibu Vincentia Suryati, serta Saudari Irma Meliana Irianti. Berikutnya kami ingatkan karena berhubungan dengan akan berakhirnya tahun 2021 untuk pelunasan janji iman, iuran Taman Makan Mumbul, serta rukun kedukaan, mohon perhatian kepada jemaat terkasih untuk segera melakukan pembayaran. Sedangkan persembahan jemaat, jika jemaat ingin memberikan persembahan kolekte, perpuluhan, ucapan syukur dan pembangunan bisa ditransfer ke rekening gereja kami atau bisa menggunakan barcode QRIS Mandiri serta BPD yang terlampir di WA Group yang sudah dibagikan masing-masing kategorial dan perwilayah. Sebagai informasi tambahan, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 jam 16 atau jam 4 sore WITA akan diadakan pernikahan Saudara Justus Adrianus Fikusa dengan Saudari Agnes Haki Nikin Abi. Demikian warta jemaat, terima kasih untuk waktunya. Saudara, kita lanjutkan ibadah kita dengan kita menaikkan doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita mengangkat pujian indahnya saat yang teduh. Ayat 1 dan 3.
saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Saudara-saudara, dalam liturgi sudah ditulis, saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 28 sampai tanggal 1 Januari, dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan dari tanggal 26 sampai 31 Desember. Dalam ibadah pertama tadi semuanya sudah didoakan, tetapi dalam ibadah sekarang ini sebagai pelayan dan sebagai pendeta dan majelis jemaat, kami mengucapkan selamat bagi saudara dan anak-anak kita yang berulang tahun, dan selamat juga bagi saudara yang merayakan ulang tahun perkawinannya atau pernikahannya. Kiranya sukacita surgawi, sukacita yang berasal dari Tuhan akan memenuhi hati dan kehidupan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh menaikkan doa syafaat kami, bersyukur untuk Indonesia yang kaya, yang luas, yang banyak penduduknya, yang memiliki presiden dan wakil presiden yang mau bekerja keras untuk tetap utuh bangsa ini. Terima kasih untuk pelayanan pemerintah yang sudah dilakukan dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Penanganan COVID-19 berjalan dengan baik. Itu karena berkat dan pertolongan Tuhan. Keamanan di masa raya Natal juga berjalan dengan baik. Itu karena Tuhan sudah memberkati TNI dan Polri. Ke depan ini kami terus memohon berkat dan perlindungan-Mu. Berkatilah Indonesia, berkatilah negeri kami, berkatilah para pemerintah kami. Berilah mereka hati yang taat kepada Tuhan, sehingga sebagai
apapun mereka yang dipercayai untuk bertugas, untuk mengayomi dan untuk bekerja, mereka melakukannya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk gereja-gereja Tuhan yang Tuhan taruh di dunia ini untuk menyatakan shalom Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Kiranya gereja-gerejamu dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kami mendoakan seluruh warga jemaat GKPB Bukit Doa dan semua saudara yang hadir dalam ibadah ini. Tilitlah hati kami. Kami ingin belajar dari Yesaya, terus-menerus melayani Tuhan dalam kapasitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberi kami kekuatan untuk melakukan tugas-tugas kami. Yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang mengalami pergumulan kiranya Engkau tolong dan hiburkan. Yang memiliki harapan-harapan yang baik ke depan, kiranya Tuhan jika menolong untuk memenuhi harapan mereka. Inilah doa syukur dan syafaat kami kepadamu ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita membawa persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan dengan rendahan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Untuk mengiringi pemberian persembahan, mari kita naikkan sebuah pujian dari KJ 287A bait 1 sampai 3, sekarang beri syukur. Dan dalam pemberian persembahan, mohon sesuai dengan arahan majelis yang bertugas. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang.
kami undang untuk bangkit berdiri. Yang mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Cepat mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada hentinya Engkau curahkan kepada kami. Hari ini Bapa, kembali kami hadir di sini, di tempat ini, dan telah memberikan persembahan kami. Terimalah Bapa persembahan ini sebagai ucapan syukur atas semua berkat-Mu yang tak terhingga. Berkati dan sucikanlah persembahan ini agar dapat membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Dan berkati juga tangan-tangannya telah memberi, serta tangan-tangannya akan mengelola persembahan ini agar semua sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dengan posisi tetap berdiri, mari kita naikkan sebuah pujian PKJ 180, Kasih Tuhan Mengirimmu sebagai pengutusan dan berkat. Dinyanyikan 2 kali. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan dan tangan Tuhan memegang hidupmu. Majulah dan berjalanlah. Nah, Tuhan akan melindungi dan memberkatimu. Pulanglah dengan damai sejahtera dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera, kini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa untuk ibadah berikutnya.